Mengejutkan, kata para pengamat dan elit-elit partai politik yang lain untuk mengkapitalisasi berita mundurnya Pak Airlangga Hartarto sebagai orang nomor satu di Partai Kuning, Partai Beringin, Pohon Beringin, warisan Orde Baru, ya, yang berhasil mereformasi dirinya dan kemudian tampil dan menjadi salah satu partai terbesar di perpolitikan di Indonesia. Nah, buat saya secara pribadi, dalam hal berpolitik, mundurnya Pak Erlangga Hartarto bukanlah sebuah fenomena yang mengejutkan, karena yang mengejutkan itu semuanya adalah sistem politik itu sendiri. Kita akan percakapan di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, sekolahnya publik untuk ikut meramaikan, ya, memberikan sudut pandang tertentu yang mungkin tidak banyak orang ingin sampaikan karena memang punya kepentingan politik. Kita di sini tidak berafiliasi dengan partai manapun, elit manapun, membangun poros sendiri dalam rangka ikut meramaikan percakapan kepublikan seputar tentang isu politik dari hulu ke hilir, ya, dari kontestasi pilpres, pilkada sampai dengan kebijakan, monitoring dan juga evaluasi kebijakan. Teman-teman jangan lupa untuk kunjungi website kita bukanpartaipolitik.com. Teman-teman bisa tinggalkan warisan tulisan di sana. Untuk ini hubungi dari alamat email yang ada di kontak us di sana. Baik, sebelum kita bicara tentang mundurnya Pak Airlangga Hartarto terkait dengan tanggapan Bukan Partai Politik, saya ingin perkenalkan satu buku yang berjudul Teori Organisasi untuk Administrasi Publik, ya. Kebetulan yang menerjemahkan buku ini adalah sahabat saya di Yogyakarta, Pak Saud Pasaribu. Ya, ini adalah buku yang saya rekomendasikan waktu itu kepada beliau untuk diterjemahkan agar supaya publik Indonesia dapat menikmati buku yang menurut saya adalah salah satu buku yang baik, ya, untuk mempelajari tentang dinamika kepublikan atau kebijakan publik di Indonesia, ya. Ini ada buku sekitar 500 halaman, teman-teman, ya. Silakan saja. Nah, oke, sedikit kita lihat di sini untuk sedikit memberikan inspirasi atau frame bagi kita untuk membicarakan persoalan mundurnya Pak Airlangga Hartarto, ya. Sebut saja sebuah misteri atau teka-teki, di balik kemunduran itu apa, ya. Silakan, akan rame persoalan-persoalan ini. Baik, pada halaman 15 untuk hasil terjemahannya, di situ dikatakan organisasi sebagai solusi bagi masalah yang ganas. Ya, ini kita bicara jinak dan ganas. Ya, jinak dan ganas menggambarkan ujung suatu kontinum, ya. Jadi ada kutub jinak, ada kutub ganas, ya. Ketimbang kategori-kategori yang jelas. Dalam dirinya sendiri, gagasan mengenai suatu masalah yang ganas berfungsi sebagai suatu peringatan metaforis akan keterbatasan kita dalam mengendalikan dunia sosial, ya. Jadi ini bermain pada konteks penulisnya bicara tentang metaforis atau penggambaran terkait dengan kendali sosial, bahwa memang ada dinamika-dinamika yang luar biasa dalam konteks kehidupan sosial yang perlu dijinakkan, ya, seperti itu. Nah, salah satunya yang bisa perlu kita jinakkan di situ ya adalah narasi-narasi dari, ya, banyak elit-elit partai politik seperti narasinya Rocky Gerung, narasinya Pak Prof. Amin Rais yang sampai hari ini menuduh, ya, bahwa sumber masalah bagi Republik ini sekarang itu adalah siapa lagi kalau bukan Mr. Jokowi, ya, atau Pak Presiden kita. Dan juga ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Sekretaris Jenderalnya juga mengatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga Hartarto itu menghadirkan kecemasan atau kekhawatiran tentang demokrasi dan yang lain-lain. Kita akan bicarakan setiap isu-isu itu secara terpisah. Nah, kita bicara tentang realitas, ya, bahwa dari perspektif fenomenologi, dari perspektif kenyataan sosial, kita harus tahu bahwa politik itu adalah sebuah keterkejutan, ya. Kalau orang memahami persoalan maju mundurnya keterpilihan si A, si B, si C sebagai sebuah keterkejutan, saya kira terlambat untuk menyadarinya. Bahwa sistem politik itu sendiri merupakan sebuah sistem keterkejutan, ya.
Nah, hadirnya sistem politik itu sesungguhnya, senyatanya, sejatinya adalah untuk menghadirkan apa yang disebut dengan upaya-upaya sistematis untuk menjinakkan fenomena-fenomena keganasan di dalam sebuah organisasi politik, ya. Yang tentu kalau kita urai, kita breakdown satu demi satu, akan banyak ya, kita akan lihat persoalan keganasan-keganasan itu ya. Mengapa kemudian soal korupsi itu tidak pernah bisa surut sampai hari ini ya, begitu melarikan begitu banyaknya sumber daya finansial yang bisa diberikan, dibelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Itu merupakan sebuah problem keganasan ya gitu. Jadi karena ada uang triliunan rupiah yang ada di dalam negeri dan bisa dipinjam dari luar negeri ya. Ini dari mana-mana untuk membiayai sebuah kebijakan atau yang disebut dengan politic decision ya, keputusan politik atau policy decision ya, keputusan kebijakan untuk membiayai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, apa yang harus dibangun, apa yang tidak harus dibangun. Nah, dinamika politik sekali lagi bicara tentang kontestasi kekuasaan. Nah, kalau kita bicara tentang kontestasi kekuasaan, itu bicara tentang keganasan. Maka harus ada sebuah mekanisme di dalam sebuah organisasi kepartaian yang dapat menjinakkan keganasan-keganasan itu, merem ya naluri-naluri yang primitif ya, yang tradisional, yang ya katakanlah mementingkan kepentingan diri sendiri kelompok, atau sebuah upaya untuk menjinakkan keganasan dari suatu ancaman terhadap kehancuran. Nah, disinilah perspektif ini yang kita mau pakai untuk menelisik atau menelusuri jejak-jejak ya perjalanan para politisi-politisi yang tentu dalam hal ini bukan saja berupaya untuk menjinakkan keganasan, tapi mengganaskan yang jinak ya seperti itu. Jadi perilaku politik itu bisa disetting, bisa didefinisikan berdasarkan kepentingan-kepentingan dari para stakeholder ya yang ada di dalam konteks kontestasi kekuasaan. Jadi fenomena majunya seseorang ketua, mundurnya seorang ketua ya dan seterusnya adalah sebuah fenomena yang tidak perlu direspon secara mengejutkan, karena sekali lagi saya katakan bahwa kehadiran sistem politik itu adalah sebuah keterkejutan dalam sebuah peradaban manusia ya. Kalau orang bicara tentang demokrasi itu hancur dan seterusnya, demokrasi pada dasarnya juga memiliki retak-retak atau cacat-cacat bawaan yang harus disadari dan tidak perlu dibesar-besarkan ya. Sejauh ada suatu mekanisme yang dibangun untuk menjinakkan, dan itu tentu adalah kita tahu bahwa perspektif John Locke mengatakan bahwa kedaulatan kuasa itu adalah milik rakyat. Jadi mekanisme pertahanan terakhir itu ada pada rakyat, kita-kita ini yang ikut mengambil bagian dalam partisipasi untuk turut menjinakkan keganasan-keganasan ya, keganasan dari narasi-narasi YouTuber ya, buzzer-buzzer yang kemudian melakukan sebuah kritik secara serampangan ya, kritik secara arogan ya, dan seterusnya ya. Tidak perlu saya definisikan satu-satu atau breakdown satu-satu. Yang jelas misalkan ketika kita menyebut misalkan Bu Megawati ya menyayangkan atau mengkhawatirkan tentang demokrasi ini, dan dalam berbagai macam kesempatan para elit-elit demokrasi menyerang, elit-elit Partai Demokrasi menyerang tentang dinasti Pak Jokowi dan yang lain-lain, abai bahwa ya harapannya Megawati ya adalah contoh dari proses kritik terhadap demokrasi Indonesia itu sendiri. Kita tahu bahwa Bu Megawati sudah memerintah ya di kursi kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai ketua umum itu 31 tahun ya. Kalau tidak saya keliru di situ, hampir mirip dengan Soeharto yang memerintah selama 32 tahun. Dan ini menjadi sebuah catatan dan menjadi sebuah pertanyaan, kapankah Bu Megawati juga mundur mengikuti jejak dari Pak Airlangga Hartarto ya. Nah, tentu kita akan respect kepada keputusan apapun, baik mau mundur atau menetap, mau maju dan sebagainya. Ya, sekali lagi saya tidak ingin mengidealkan bahwa rentang waktu kepemimpinan itu harus sekian tahun periode
yang idealnya adalah 2 kali periode dan sebagainya ya, karena kita tahu Pak Erlangga kan memimpin Partai Demokrasi Golkar ini kan selama 10 tahun, jadi 2 periode. Yang menurut saya sudah cukup lah itu ya. Dan ini yang kita sarankan, mudah-mudahan Bu Megawati juga segera mengundurkan diri dan memberi ruang pada yang lain-lain, apakah kepada Mbak Puan atau yang lainnya untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai apapun ya di Republik ini adalah sebuah kekejutan, nah, dan memiliki potensi untuk menjadi ganas, untuk menjadi jinak dalam artian metaforis, bukan partai politik.